Halo guys, jadi aku Rizka yang lagi suka banget ngulik dunia sosmed marketing dan juga desain. Jadi di video ini aku mau sharing ke kalian 10 tips and hacks untuk kalian yang baru mau coba-coba untuk ngedit Canva, apalagi buat teman-teman yang baru banget masuk ke dunia sosmed marketing atau baru banget masuk ke dunia desain dan coba belajar untuk desain pakai tools Canva gitu. Jadi aku bakal sharing dan tunjukin juga cara pakainya gimana. Jadi kita lihat bareng-bareng. Let's check it out. Oke, jadi yang pertama adalah gimana cara untuk mengubah gambar atau foto yang kalian upload di Canva atau yang mau kalian pakai itu jadi lebih naik resolusinya dari yang buram menjadi yang pecah. Jadi di sini aku ada dua gambar nih. Yang kiri ini dia pecah banget, bisa dilihat resolusinya kecil, jadi dia pecah. Terus kita bisa ubah jadi yang sejernih ini. Jadi kalian bisa pakai yang namanya image upscaler di Canva. Jadi kalian buka aja aplikasi di Canva, kalian ketik aja image upscaler. Oke, kalian buka. Kemudian di sini ada pilihan untuk penyegar resolusi, bisa halamannya, bisa gambarnya. Nah, kalau kalian mau upload juga bisa, atau kalian bisa langsung klik di sini dan bisa kalian naikin resolusinya. Kalau di sini aku mau coba di resolusi 8 kali. Tuh. Nah, di sini sebelum dan sesudahnya bisa kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini dia lebih buram dan ketika kita upscaler dia akan lebih uh, apa akan lebih jernih. Bisa kalian ganti juga langsung di sini. Oke, nah bisa dilihat ini jadi jernih teman-teman. Jadi yang awalnya kayak gini jadi kayak gini gitu. Oke, next yang kedua adalah gimana cara kita untuk buat teks gradasi di Canva gitu ya. Caranya gampang banget, karena tinggal cari aplikasi di Canva namanya Type Gradient. Pastikan nggak ada spasinya karena nanti dia munculnya akan beda. Terus juga kita buka Type Gradientnya. Nah, di sini ada pilihan teks atau font bisa kalian pilih. Kalau dari yang aku pakai ini, aku pakai yang di Verpunch ini. Jadi kita contoh juga yang cara buat yang di Verpunch. Nah, di sini ketika kamu ke atasin, ini ada pilihan warna dan juga jenis gradasi dan juga ada template-template yang bisa kalian pakai sesuai desain yang mau kalian pakai gitu. Nah, misal aku mau bikin yang persis kayak gini nih, aku bisa pakai yang pixel kecil dan kita ganti warnanya aja ke warna-warna gradasi. Jadi kalian bisa ganti ke warna, misal ini di bawah, ini kita ganti warna kuning karena yang paling bawah. Terus yang tengah kita ganti dia ke warna yang agak oranye yang nggak terlalu gelap. Nah, kemudian yang atasnya kita ganti oranye yang gelap gitu sebagai gradasi. Ini bisa kalian lihat, ini kelihatan banget ada apa namanya, ada gradasi gitu ya. Nah, ini bisa kalian ganti juga untuk nama teks dan fontnya. Misal aku mau samain beautiful sunset gitu ya. Nah, ini udah jadi kalian bisa ganti-ganti juga di sini. Terus kalian bisa atur sesuka kalian mau gimana gradasinya gitu ya. Terus tinggal tambahkan ke desain. Nah, jadi kayak gini guys, sama persis kayak yang atas gitu. Tugas gampang banget. Gimana caranya untuk bikin teks yang bisa kalian sesuaiin bentuknya kayak gini? Ini gampang banget, kalian bisa cari yang namanya Typecraft tanpa spasi. Kemudian kalian pencet, kemudian kalian nah di sini ada macam-macam font dan juga efek lengkungan yang bisa kalian coba ekspor gitu. Nah, di sini misal aku mau pakai font yang sama gitu ya, kayak font yang aku pakai di sini. Ini di sini aku juga pakai Paper Punch. Nah, bisa kalian ganti juga, misal aku samain ya Parmesan gitu. Nah, habis itu kalian bisa pilih mau yang mana, efek lengkungannya ada banyak, ada wave juga, terus ada kotak dan segala macamnya, kalian bisa coba. Nah, di sini aku pakai yang custom, jadi kalian bisa tarik sesuka kalian mau yang kayak gimana, kayak gini, mau diagain gini, agak dibulatin gini, bisa sesuka kalian gitu ya. Di sini ada berbagai bentuk, ada yang kayak bisa ditarik kayak gini juga gitu. Tapi di sini aku pakainya yang distorsi gitu ya kayak gini. Oke, nah kalau kayak ini tinggal kalian tambahkan ke desain. Oke, nah ini udah kita main desain dan kalian bisa ganti warna juga yang mau kalian pakai apa gitu. Terus tinggal kalian perbarui elemen deh.
Nah, udah jadi persis kayak gini. Oke, next lanjut ke gradasi gambar. Nah, gimana sih caranya bikin gradasi gambar agar gambar kalian tuh pas dipasang di poster atau di feeds itu nggak kelihatan kaku karena ada potongan di bawahnya. Jadi kalian bisa gradasi aja pakai Image Blender namanya. Image Blender. Image Blender. Kemudian kalian bentuk aja Image Blender di sini. Nah, di sini ada gambar yang belum aku coba dan kita akan coba bareng-bareng untuk blend. Nah, kalian bisa klik aja gambarnya dulu dan baru kalian pencet untuk tools yang mana. Ini memang banyak yang pro tapi ada beberapa yang bisa kalian pakai kayak linear ini. Di ini bisa kalian pakai, bisa kalian sesuaiin mau segimana kuatnya si blendernya dan kalian bisa sesuaiin panjangnya seberapa gitu. Oke, tinggal kalian sesuaiin aja sesuka kalian and then simpan. Oke, udah jadi kayak gini. Gampang banget kan. Lanjut kita ke gimana caranya memotong abstrak secara abstrak gambar. Jadi sini bisa dilihat kan kayak ada potongan-potongannya tidak simetris dan dia lebih tajam-tajam gitu. Oke, kita masuk ke aplikasi yang namanya Choppy Crop. Klik Choppy Crop, kita spasi, kalian pencet dan kalian bisa pencet dulu gambarnya dan kalian coba untuk start cropping. Jadi cara pakainya kalian bisa langsung crop aja di gambar kalian kayak gini. Nah, bisa kalian crop sesuai yang kalian mau lah. Jangan sampai garisnya putus ya. Jadi kalian bisa sesuaiin juga. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa apply crop di bawah sini. Nah, kita tunggu. Nah, and then dia jadi kayak gini. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan yang kalian mau gitu ya. Gitu. Oke, next adalah gimana caranya kita ngubah perspektif dari elemen atau gambar yang kita mau pakai sebagai elemen desain gitu ya. Jadi kita bisa pakai aplikasi dari Canva yang namanya Reshape. Dari Reshape ini, kalian misal ada elemen atau gambar yang ingin kalian ubah perspektif ataupun bentuknya, itu kalian bisa banget dari yang kayak gini jadi kayak gini, dari yang ini jadi yang kayak ini. Ini aku coba salah satu ya, yang kayak di gambar. Kita Reshape. Sini ada banyak banget pilihannya, ada yang distort, skew, perspektif, dan crop. Tapi di sini aku mau pakai distort. Jadi kalian bisa ubah perspektifnya yang sesuai kalian. Mau melayang kayak gini atau seperti nempel di tembok kayak gini. Jadi kalian bisa sesuai kebutuhan kalian mau kayak gimana gitu ya. Misalnya aku mau bikinnya dia agak miring dan agak menempel ke tembok gitu ya. Misal kayak gini gitu. Nah, kemudian kalian bisa apply atau save gitu ya buat menyimpan hasilnya. Oke. Ini udah jadi kayak gini. Untuk ini juga sama, tinggal kalian reshape aja, kalian tinggal tarik atas gitu. Oke, next adalah ini pasti banyak banget teman-teman yang susah banget untuk cari elemen di Canva yang dia tuh vibes atau yang relevan gitu ya. Jadi kalian bisa banget pakai fitur di Canva. Jadi kalian bisa klik elemennya, terus kalian pencet info dan kalian lihat di koleksi yang sama. Di sini lihat koleksi. Nah, di sini akan muncul banyak banget elemen-elemen yang dia tuh satu pembuat sama yang kita udah taruh di sini gitu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk cari elemen yang menurut kalian vibe-nya tuh nggak sama atau gayanya tuh nggak sama gitu. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa coba juga di info dan kalian lihat tampilkan yang serupa. Nanti dia akan muncul beberapa elemen yang dia satu pembuat sama yang kita input di sini. Nah, selain itu dia akan muncul rekomendasi ajaib yang kayak dia menunjukkan elemen-elemen yang relevan kata kuncinya seperti itu. Nah, next yang ke-8 adalah gimana kita bikin teks yang bisa tembus pandang pada gambar kita gitu ya. Di sini ada gambar strawberry ice cream sebagai contoh. Nah, caranya adalah kalian cari dulu gambar yang mau kalian pakai. Misal aku pakai yang sama ya. Terus pakai font yang kalian mau pakai juga. Misal aku mau pakai font yang sama. Di sini aku pakai font yang namanya Dynapark. Nah, kalian bisa sesuaiin juga. Kalian bisa ganti misal strawberry ice cream gitu ya. Kalian bisa ganti, kalian bisa ganti nama desainnya ya, nih strawberry ice cream. Nah, di sini kalian bisa ganti warnanya dulu, mau warnanya seperti apa. Misal kalian mau pakai yang serasi juga, ini misal aku pakai pink ya. Nah, setelah kayak gini, agar bisa dapat efek yang kayak gini, yang bisa tembus kayak gini, ini kalian setelah kalian timpa kayak gini sesuai yang kalian mau, kalian copy dan lapisan yang bawah ini
kalian taruh di paling belakang gambar. Nah yang ini kalian pasin aja sama yang di bawah. Nah gitu. Setelah itu kalian kasih efek yang namanya berongga. Nah berongga ini bisa kalian atur ketebalannya berapa gitu ya. Misal aku pakai 65 deh, 65. Nah dia jadi kayak gini, tembus panjang kayak gini teman-teman. Gampang banget kan gitu. Oke, next ke yang selanjutnya adalah gimana caranya untuk mengedit background dengan warna dan tekstur. Nah secara ngeditnya gampang banget, kalian tinggal dari yang kayak gini jadi yang kayak gini, itu gampang banget. Kalian bisa contoh yang aku buat. Jadi di sini ada gambar, kalian bisa copy dulu, kalian timpa, dan yang layer atas kalian kecilin sedikit, kalian crop, dan yang belakang kalian yang depan kalian bisa hapus background terlebih dahulu. Nah setelah hapus background, nanti ini yang belakang, layar belakang kita ganti warnanya gitu ya. Di sini kalian pencet edit dan juga kalian ganti pakai efek dual tone. Dual tone ini bisa kalian sesuaiin mau yang kayak gimana gitu ya. Misal aku mau pakai yang fuchsia ini. Kemudian setelah kasih warna, kalian bisa ganti teksturnya juga. Kalian tambahin tekstur sini, di aplikasi sini ada tekstur. Jadi kalian bisa coba gitu ya. Aku mau pakai tekstur yang screen ini. Jadi dia ada bintik-bintiknya nanti. Nah ini bisa kalian coba gitu. Misal aku mau pakai yang half tone kayak gini. Nah kayak gini, ini bisa kalian sesuaiin mau yang gimana gitu. Bisa kalian sesuaiin lagi dan bisa kalian sesuaiin biar dia nggak terlalu menghapus warna di belakangnya gitu. Oke, misal kita pakai ini dan kita simpan. Oke, dan udah jadi deh. Jadi gampang banget, tinggal kalian hapus background dan ganti aja gitu. Lanjut untuk yang terakhir adalah gimana cara teman-teman untuk bisa ngedit foto yang dia tuh bisa keluar dari frame, atau biasanya tuh teman-teman kalau tahu ada postingan yang dia tuh bisa keluar dari feeds. Nah itu kita bisa bikin di Canva juga. Nah caranya adalah kalian siapin dulu foto yang kalian buat dan kalian cari bingkai yang kalian mau pakai. Misal kalian mau pakai Polaroid gitu, dan kalian bisa cari Polaroid yang bisa kalian pakai gitu. Aku saranin nggak pakai bingkai karena dia akan sulit untuk diedit, karena dia akan mengganti foto di dalamnya gitu kalau kita tumpuk-tumpuk. Nah kalian bisa pakai yang kayak gini aja, yang grafis tapi dia bolong gini, jadi bisa ditambahin gambar. Kemudian kalian bisa sesuaiin di gambarnya kayak gini, segini, dan kalian gedein gambarnya sampai dia kelihatan seperti keluar dari Polaroid. Nah kayak gini. Setelah itu kalian copy. Nah kayak gini. Nah yang bawah ini kita pinggirin, yang bawah kita cut sesuai Polaroidnya. Yang atas biarin dulu. Nah baru ini juga di crop. Nah sambil di crop dia sambil di sama ini sambil dihapus backgroundnya juga. Nah kayak gini. Ini kan dia ukurannya sama, jadi pasti hasilnya akan sama gitu. Nah kayak gini kalian bisa sesuaiin, kalian bisa crop pinggir-pinggirnya yang nggak mau kalian timbulin dan keluarin dari frame, itu kalian cut. Nah ini yang belakang ini tinggal kalian hapus aja background belakang kayak gini. Jadi deh akhirnya dia akan keluar dari frame kayak gini tuh. Oke, itu dia 10 tips dari aku mengenai hacks dan juga tips dari penggunaan tools yang ada di Canva. Jadi buat teman-teman yang baru mulai desain atau baru mulai masuk ke dunia social media marketing, bisa coba banget tips dan hack yang aku tunjukin ke kalian tadi. Jadi semoga bermanfaat dan sekian, bye.